Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Para kiai, para masyayikh, para asatidah, semua yang hadir yang kami hormati, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada surat laki-laki. Surat rijal itu tidak ada. Yang ada adalah surat nisa, surat wanita, surat perempuan. Kalau laki-laki itu nama-nama tertentu, ada surat Yusuf, surat Hud, surat Yunus, surat Ibrahim, bahkan surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau secara umum surat pria itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada surat perempuan, surat nisa. Sedangkan dalam Al-Quran itu kata nisa yang artinya apa? Perempuan, wanita, disebut 57 kali dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran nisa berapa kali dalam Al-Quran? 57 kali. Yang menarik, ayat nisa pertama dalam Al-Quran itu di Al-Baqarah, dan nisa terakhir dalam Al-Quran di surat Tolak. Setelah surat Tolak sampai juz terakhir tidak ada kata nisa dalam Al-Quran. Tidak ada kata nisa. Anehnya, pertama kata perempuan nisa dalam Al-Quran dan terakhir temanya hampir sama. Coba mengenai sunnatullah biologis wanita dan sunnatullah biologis wanita yang sudah sepuh. Coba ayatnya. Pertama kali perempuan dengan kata nisa dalam Al-Quran, fa'tazilun nisa'a fil mahidhi. Kalau istri sedang haid, jangan disetubui, jangan melakukan hubungan biologis
dengan istri selagi haid, datang bulan. Itu pertama kali perempuan disebut dalam Al-Quran dengan kata nisa. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi. Bapak-bapak jangan sekali-kali menyetubui istri dalam keadaan apa? Haid. Hukumnya haram dan berbahaya pada istri, juga berbahaya pada anak. Bisa dibaca di dalam tafsir Al-Maraghi haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi. Itu ayat pertama. Nisa terakhir dalam Al-Quran kebalikan dari itu. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum, ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah tidak haid kan ya? Sudah tidak haid. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Apabila dicerai suami, suami sudah sepuh-sepuh, iddahnya salah satu ashhur, tiga bulan. Berapa? 3 bulan, karena cerainya ini sudah keadaan tidak bisa haid. Kalau cerai dalam keadaan haid kan salah satu quru. Ada yang mengatakan 3 suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Kalau sudah tidak bisa haid, dicerai suami, iddahnya berapa? Salah satu asyhurin, 3 bulan. Ini nisa yang terakhir dalam Al-Quran. Yang satu tema haid, yang satu tema sudah tidak haid. Subhanallah. Ini namanya tanasubul Quran, keserasian ayat-ayat Quran, dari yang pertama dengan yang terakhir tentang perempuan. Yang kedua, perempuan disebut dalam Al-Quran dengan kata nisa. Perempuan itu berpotensi menggoda, godaan yang berbahaya. Al-Quran bicara tentang perempuan itu menggoda dan berbahaya. Tidak semua, tapi laki-laki bisa tergoda dan berbahaya. Kata Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu terpesona, dihiasi, tergoda dengan syahwat-syahwat, seneng syahwat. Syahwat yang paling membahayakan, manusia tergoda minan nisa'i, perempuan. Itu Al-Quran. Ini saya belum pidato, baru pembukaan, nanti pidatonya. Ya. Pidatonya nanti ya, insya Allah, tentang perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi bagi manusia, termasuk saya, penjenengan kaum bapak,
hubbus syahwati, seneng syahwat. Syahwat yang paling pertama membahayakan minan nisa'i, perempuan. Awas laki-laki ya, mohon maaf nih. Suami punya istri solihah, hafal Quran, ya hafal Quran, solihah, keluarganya orang soleh, orang ahli ibadah, itu lebih mulia. Tapi laki-laki bisa tertarik dengan perempuan yang nggak sholat, kaya raya, cantik. Karena apa? Karena itu potensi menggoda. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan dalam Al-Quran mempunyai pekerjaan khusus. Perempuan dalam Al-Quran, ibu-ibu perempuan dalam Al-Quran punya pekerjaan khusus yang tidak dikerjakan kaum laki-laki. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i, gimana deh, nasibun mimmaktasabna. Lirijali nasibum mimmaktasabu, bagi kaum laki-laki punya pekerjaan, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna, bagi perempuan punya aktivitas. Berarti Al-Quran ini menjunjung tinggi perempuan-perempuan ini, dijunjung oleh Al-Quran, punya aktivitas. Walin nisa'i nasibun mimmaktasabna, perempuan punya pekerjaan, menjadi dokter yang salihah, menjadi arsitek yang salihah, menjadi guru yang salihah, menjadi pedagang yang salihah, menjadi pengusaha yang salihah, psikolog yang salihah. Ini kan walin nisa'i nasibun mimmaktasabna, nasibun mimmaktasabna. Subhanallah. Sudah berapa itu? 3. Yang keempat, Al-Quran bicara tentang perempuan. Wa nisa'un mu'minatun, wa nisa'un mu'minatun, perempuan-perempuan yang beriman dan membuat rasa aman. Ini ibu nanti, yaitu perempuan-perempuan yang membawa perasaan aman. Suaminya nanti seneng. Kenapa? Perempuan ini tidak pernah menuntut duniawi kepada suaminya. Nyuwun sewu ya, perempuan itu dilarang dalam agama. Laki-laki juga dilarang, khususnya perempuan, untuk menuntut suami di luar kemampuan. Di surat Al-Ahzab juz 21 hampir akhir, bagaimana di juz 21 hampir akhir? Istri Nabi minta emas. Oleh Al-Quran disuruh milih emas atau cerai. Emas atau cerai. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha
fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku berikan emas, aku berikan perhiasan, tapi aku ceraikan. Atau memilih tetap menjadi istri Nabi. Jadi besok kalau rumah tangga, jangan minta perhiasan pada suami di luar kemampuan suami. Tidak boleh Al-Quran. Misalnya ya, minta mahar suami emas senilai 50 juta. Suaminya ini hanya mampu 1 juta. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Minta perhiasan dan sebagainya. Karena itu akhlak perempuan. Inilah yang saya sampaikan sebagai pembukaan ceramah saya. Saya belum pidato, baru pembukaan tentang nisa dalam Al-Quran, perempuan-perempuan dalam Al-Quran. Saya baca ada satu buku berjudul Audatul Hijab, karya Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam. 3 jilid buku itu tentang jilbab. Ada satu kitab berjudul Audatul Hijab, karya Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam. 3 jilid tentang perempuan berjilbab atau tidak berjilbab. Dalam buku kitab itu 3 jilid, penelitiannya 3 jilid. Saya baca di situ tentang perempuan-perempuan hebat di mata Allah, perempuan-perempuan hebat di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu perempuan mujahidah. Apa? Mujahidah, perempuan pejuang. Pejuang. Mujahidah, perempuan yang pejuang. Pejuang di tengah mendidik anaknya, pejuang di tengah-tengah rumah tangga, pejuang di tengah-tengah masyarakat, pejuang mengajar anak-anak kecil, pejuang di tengah-tengah orang-orang miskin. Pokoknya pejuang, mujahidah. Ini saya digambarkan ada putrinya Abu Bakar namanya Asma. Siapa? Asma itu saudaranya Aisyah. Ketika Abu Bakar itu hijrah ke Madinah, tabungannya itu dibawa semua. Tabungan. Tapi nggak di BMT tabungannya. Nggak di BMT, nggak di BKK. Ya, nggak di BRI, ya, nggak di BCA. Tabungannya siapa? Asma binti Abu Bakar. Tabungannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar hijrah ke Madinah menemani Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah. Izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan ma'ana. Ketika 2 orang itu di dalam gua, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibi la tahzan inna wa ma'ana. Itu saya, ayat itu kalau dibaca la tahzan inna wa ma'ana, la tahzan inna wa ma'ana, insya Allah hidup kita nggak pernah sedih. Diwirid ya, la tahzan inna wa ma'ana, la tahzan inna wa ma'ana, la tahzan inna wa ma'ana. Insya Allah kita hidup tidak mengalami kesedihan.
itu diwirid tiap sholat, tiap habis sholat subuh 7.000 kali. La tahzan inna wa ma'ana, la tahzan inna wa ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Itu kan Abu Bakar didhawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Bakar bawa tabungannya 5.000 sampai 7.000 dirham. Uangnya dibawa semua. Ayahnya tanya pada ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah, tanya pada cucunya, Asma, Abu Bakar ki lunga ya, duitnya kok digawa kabeh, engko aku diopeni apa ki? Abu Quhafah, setahu kami belum pernah ada catatan dia muslim. Kalau Asma muslim, Abu Bakar Islam tentu. Kalau Abu Quhafah kan ayahnya, tapi nama aslinya Utsman, Abdullah bin Utsman. Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman. Bisa Anda baca dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ya. Nah, piye nduk cara Jawane? Pakmu iki lunga duwite kok digawa kabeh. Saking perjuangannya putrinya ini demi Abu Bakar ini membersamai Nabi ben gowo sangu. Lho, nderekno kiai ku gowo sangu, Pak. Lagi gak tak pondok derek nang kiai ku, kiai ini sing jajak no. Repot. Ternyata Abu Bakar tuh ndak derek no Kanjeng Nabi, sing sangu sapa? Abu Bakar. Lah sakniki niku mboten, Pak. Kiai lunga karo santri niku kiai ini sing bayari. Ya. Ternyata beda dengan caranya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya putrinya ini yang namanya Asma, supaya nggak ketahuan bapaknya, dia menaruh batu di jendela, ditutupi kain. Bapaknya buta. Ayahnya Abu Bakar itu tunanetra, waktu amiyah, buta. Monggo mbah tak dono duwite tasih, monggo kula dono mboten muni duwite, dikai watu ditutupi. Iki apa nduk? Gini ki tinggalanipun, tasih ditinggali kok, padahal iku watu. Karena kalau ketahuan Abu Quhafah Abu Bakar bawa uang, tidak boleh. Subhanallah, itu mujahidah, berjuang. Ada lagi Ummu Aiman, perempuan ahli Quran. Ummu Aiman ini hijrah, perjalanan Makkah Madinah itu gak pakai travel umroh. Makkah Madinahnya Ummu Aiman ndak pakai travel umroh, ndak pakai biru, berjalan tertatah-tatah hampir 500 km. Dia keadaan puasa, Ummu Aiman. Di tengah-tengah jalan dia puasa, kehausan. Waktu berbuka tiba. Subhanallah, dari langit ada suara. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah atas, ada timba. Timba ini kita awang-awang, Pak, berisi air, karomahnya Ummu Aiman. Dia menengok ke atas, di udara ini ada timba berisi air.
akhirnya dia minum. Timba namung timbor tok niki mboten ten taline, Pak. Timbor tok tengok-tengok ning awang-awang. Ana timba ning awang-awang. Timba itu di udara, dia tengok di atas, dia minum. Dicatat, disebutkan di situ kitab Audatul Hijab, selama hidupnya Ummu Aiman tidak pernah kehausan, meskipun nggak minum. Setelah peristiwa itu dia minum, selama hidupnya baqiyatu umriha sudah tidak pernah kehausan. Itulah pejuang ingin menyusul Rasulullah SAW, keadaan haus diberi karamah oleh Allah. Mujahidah, pejuang. Kedua, alimah, berilmu. Nyuwun sewu, ya memang untuk mempelajari Al-Quran dengan spesialis, ya umur kita ndak jangkau lah, ya, umur kita ndak jangkau. Ya pokoknya kita sudah bersyukur diberi karunia Allah hafal. Dulu saya itu setelah menghafal Al-Quran, saya dulu mempelajari berbagai spesifik per tahun dengan ayah saya, yaitu pernah mengambil spesialis tentang ulumur ruqyah fil Quran, ilmu jiwa fil Quran. Kemudian saya mengambil lagi ke ayah saya, yaitu tentang apa itu tanasubul ayat wassuwar, korelasi Al-Quran antara ayat-ayat dan surat-surat. Kemudian ilmu fawasil itu mempelajari huruf terakhir ayat Quran, khusus huruf terakhir itu kira-kira kita 3 tahun belum tentu selesai. Mahiyah narun hamiyah wadduha wallaili idza saja, keserasian huruf terakhir itu detail sekali dikaji, dan itu ada satu ilmu khusus, yaitu namanya ilmu fawasil, ilmu tentang akhir-akhir huruf Al-Quran. Kemudian ada lagi ilmu al-waqfu wal ibtida, tentang wakaf dan memulai ayat. Itu paling tidak 6 tahun sampai 7 tahun. Ada kitabnya Manarul Huda fi bayanil waqfi wal ibtida, khusus kajian wakaf. Wakaf maksudnya berhentinya ayat dan memulainya ayat. Itu kalau dibaca di detail 7 tahun belum selesai. Manarul Huda fi bayanil waqfi wal ibtida. Kalau mohon maaf kalau di Indonesia ini kan menghafalnya kan ada tilawah namanya. Menghafalnya ada tilawah, membaca dan hafal. Kalau detailnya dia harus mempelajari wakaf dan memulainya ayat. Kenapa harus berhenti di sini? Kenapa enggak di sini? Itu dipelajari dulu. Kenapa ini ayat ucapannya orang belum selesai? Ini orang mengucapkannya belum selesai. Kenapa harus berhenti di sini? Kenapa mau mulainya di sini? Itu paling enggak 5 tahun sih. Jadi kalau untuk, tapi kita bersyukur, Masya Allah. Itu dulu saya pelajari, tapi terakhir saya ambil ke ayah saya tentang fawasilul Quran, huruf-huruf terakhir dalam Al-Quran. Nah, yang kedua adalah alimah, berilmu. Berilmu. Masya Allah, saya kasih contoh. Di dunia ini ada namanya Muhammad Akram An-Nadwi, masih hidup, insya Allah masih hidup, di Lucknow, India.
Kalau di Indonesia NU, Nahdlatul Ulama. Itu dalam tahun yang hampir bersamaan di India ada NU. Di India itu ada NU, Pak. Tapi bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nadwatul Ulama. Nadwatul Ulama. Di sana ada Abul Hasan, ada Abul Ala Al-Maududi, ada lagi siapa itu, banyak, termasuk Muhammad Akram An-Nadwi, Abul Hasan Ali An-Nadwi, banyak orang-orang hebat di sana. Nadwatul Ulama. Kalau kita Nahdlatul Ulama, di India punya Nadwatul Ulama. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ulamanya. Nah, yang sekarang ini dia mengeluarkan kitab tentang perempuan, namanya Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Itu mengumpulkan data perempuan-perempuan di dunia yang ulamaul hadis, mulai min asrin nabi ila asrin hada, sampai sekarang, mulai zaman Nabi sampai sekarang, perempuan-perempuan ahli hadis. Saya punya kitabnya 43 jilid. Kitabnya itu 43 jilid. Satu jilidnya itu hampir 1000 halaman. Itu meneliti perempuan-perempuan ahli hadis di dunia. Ahli Quran, ahli hadis, ahli Quran, ahli hadis. Subhanallah. Berilmu. Perempuan-perempuan ahli hadis di dunia, sampai dikumpulkan Muhammad Akram An-Nadwi 43 jilid Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Itu 43 jilid. Saya punya untuk kitabnya. Gus Ulil Absar Abdallah pernah ke rumah saya, lihat kitab itu. Lihat, karena kitab itu masih jarang di Indonesia, hanya beberapa orang yang Al-Wafa bi Asma'in Nisa. Nah, itu perempuan berilmu. Ada lagi putrinya Imam Maliki, itu ahli Quran. Imam Maliki itu kalau ngajar kitab Muwatta, di antara muridnya ada Imam Syafi'i. Itu kalau sorokannya salah, murid-muridnya itu sorokannya ada yang salah, itu putrinya Imam Maliki ngetok pintu, ketok pintu. Imam Maliki bilang, iki berarti mocone nasi salah iki, sebab putriku ngetok pintu. Subhanallah. Jadi Imam Maliki itu ngajar kita Muwatta, yang ngontrol putrinya. Muridnya ulama besar semua. Di antara mereka ada Imam Syafi'i. Itu kalau nyorok hadis, setor hadis, ada yang keliru, putrinya Imam Maliki ketok pintu. Berarti ada bacaan hadis yang belum benar, ada bacaan hadis yang kurang. Hebat ya perempuan, putrinya Imam Maliki. Satu, mujahidah, pejuang. Kedua apa? Alimah, berilmu. Ketiga adalah abidah, ahli ibadah. Abidah, perempuan yang ahli ibadah. Ini penting sekali. Memang ginyul sewu, Pak, maca Quran karo ngitung duit ngantuke cepet ndi, Pak? Ginyul sewu lho niki. Selawasa kita niki tiang-tiang Quran, maca Quran sampai berjam-jam karo ngitung duit, cara ngantuke cepet pundi, Pak? Mrungokno tahlil kesuwen karo ngitung duit ngantuke cepet pundi?
iku iso ngantuke cepet ngrungokno tahlil kesuwen, tapi nek ngitung duit kok gak ngantuk-ngantuk. Abidah, jadilah perempuan yang ahli ibadah. Siapa dalam sejarah perempuan ahli ibadah? Namanya Hunaidah. Siapa? Hunaidah itu Hindun kecil. Ada Hindun? Hindun itu kalau ditafsirkan, dikecilkan siapa? Hunaidah. Ada perempuan namanya Hunaidah, Hindun kecil. Itu kalau malam Quran qiyamul lail, Quran qiyamul lail, pokoknya baca Quran qiyamul lail, tahajud, munajat, witir, pokoknya ibadah terus. Akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia, suaminya masih hidup. Didatangilah suaminya dalam mimpi oleh ilham Allah. Dalam ilhamnya itu begini, suaminya Hindun, kalau kamu ingin nanti di akhirat masih menjadi suaminya Hunaidah, bukan Hindun ya, Hunaidah, maka teruskan amaliyahnya Hunaidah, mulai ibadah teruskan. Akhirnya suaminya itu apa yang dikerjakan istri almarhumah Hunaidah diteruskan. Tiap malam tuh sholat, ibadah terus. Gak ada waktu untuk ngunjing orang, gak ada waktu untuk TikTok, gak ada waktu untuk WA, gak ada waktu untuk selfie. Waktunya itu pokoknya baca Quran ibadah, baca Quran ibadah. Diteruskan oleh suaminya. Suaminya meninggal dunia, anaknya hidup, laki-laki. Didatangilah anaknya, wahai anak, kalau kamu ingin di surga bersama ayah ibumu, lanjutkan amaliyahnya ibumu dan ayahmu. Ibadahnya hebat. Maka anaknya ibadah, baca Quran, ibadah, baca Quran, melanjutkan apa yang diwariskan ayahnya, apa yang diwariskan ibunya. Maka keluarga itu disebut, diberikan gelar dalam sejarah Islam adalah keluarga Qawamun, orang-orang yang ahli qiyamul lail. Apa namanya? Nah, ini namanya ahli ibadah ya. Jadi insya Allah perempuan-perempuan muslimah berilmu, berjuang, ibadah ya. Kalau dititilkan ya ikhlas, ya solidaritas, sosial, itu pengembangan lagi. Tapi tiga itu yang inti ya. Perempuan yang mujahidah, perempuan yang abidah, perempuan yang alimah, insya Allah menjadi perempuan yang hebat. Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran, wa nisa'u mu'minatun walin nisa'i nasibun mimmaktasabna. Pekerjaan perempuan, kualitas perempuan. Subhanallah. Kami baca dalam satu tafsir Al-Quran karya perempuan, namanya tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan, karya Kariman Hamzah. Ada kan perempuan ada tafsir. Kalau yang terkenal kan Aisyah binti Syati, itu maklum itu. Inayatul Quran bin Nisa, Inayatul Quran bin Nisa, karya namanya itu Zainab, Dokturah Zainab. Ada lagi saya punya kitab namanya
kitab khusus tentang warna, al-alwan fil Quran, warna-warna dalam Al-Quran. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, iswaddat safra'un siyabin khudrin, hijau. Dalam Al-Quran ada warna hijau, siyabin khudrin, warna hijau. Ada warna hitam, yauma taswaddu wujuh tabyaddu wujuh, warna putih. Ada warna biru, dalam Al-Quran warna biru ada, zurqa. Dalam Al-Quran warna biru ada, zurqa. Zurqa itu biru. Ada warna kuning dalam Al-Quran, safra'u faqi'ul launuha tasurun nadirin. Itu safra, warna baku, kuning. Hijau ada, ya, putih ada. Khumrun ada. Khumrun ada. Merah ada. Jadi itu diteliti oleh perempuan. Kitabnya 1 jilid. Perempuan, namanya siapa ya? Saya sering mempelajari itu. Kitab tentang warna dalam Al-Quran yang ngarang perempuan. Jadi perempuan ahli tafsir banyak. Nah, diantaranya ada ahli tafsir Quran, namanya Dr. Kariman Hamzah. Itu terkenal. Tafsirnya namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Dalam tafsir, di situ dia ada doa, Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmi wala akbar hammi. Ya. Itu tafsirnya Kariman Hamzah. Ketika menafsirkan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Itu dia tulis doa tersebut, Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmi wala akbar hammi. Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya, jangan jadikan dunia mablagha ilmi, menjadi ilmu yang maksimal saya. Janganlah ilmu kita itu maksimal mentok urusan dunia, jangan. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmi, ya Allah, jangan jadikan dunia ini menjadi ilmu saya yang maksimal. Berilah kami ilmu yang sampai akhirat, bukan hanya mandek ilmu dunia. Faham maksudnya ya? Wala akbar hammi, dan jangan jadikan dunia ini cita-cita kami yang terbesar. Wala akbara hammi, dan jangan jadikan dunia ini keinginan kami, tujuan kami, cita-cita kami yang terbesar. Jangan dunia. Ilmu yang maksimal, jangan dunia. Cita-cita yang terbesar, jangan dunia. Itu doa yang ditulis oleh Kariman Hamzah dalam tafsirnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu menjadi pegangan bagi kita, khususnya kita ini yang masih hidup. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kupas Al-Quran dan perempuan, banyak sekali. Kita baru membahas nisa, belum muslimat, belum al-khabisat, belum huruf dhamir muannas. Itu kan dikaji khusus, allati, allati, allai, itu dikaji khusus. Jadi kalau membahas perempuan dalam Al-Quran lama sekali, bisa bertahun-tahun ya. Alhamdulillah, semoga anak-anak kita salih-salihah, diberi kemudahan Allah rezeki, diberi kemudahan Allah kesehatan, kemakmuran dunia, kemakmuran akhirat,
kemudahan dunia, kemudahan akhirat. Kalau baca Quran supaya pahalanya langsung real birrul walidain, setiap terus Quran pahalanya diniatkan untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk nenek saya, untuk keluarga saya yang sakit, untuk Pak Le saya yang sakit, untuk Pak D saya, untuk sepupu saya yang sakit, diniatkan supaya langsung jadi amal, ya, supaya langsung apa, jadi amal. Baca Qurannya itu langsung jadi amal. Sakit, bacakan ayat-ayat sifat dalam Al-Quran. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa idza maridtu fahuwa yashfin wa shifa'un lima fis sudur wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Itu ayat-ayat penyembuhan. Niatkan untuk keluarga yang sakit. Kalau ada rumah tangga di tengah-tengah rumah tangga, mungkin ya, di dalam keluarga ini ada yang ayah ibunya diuji oleh Allah dengan ketegangan, rumah tangganya mengalami gunjang-ganjing, ya, bacakan ayat Quran. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi ini iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika ada barang hilang, mungkin keluarga ada yang kehilangan barang atau tertipu dalam bisnisnya, doakan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Itu doa untuk barang-barang hilang. Ada doanya. Ketika kita masih belum diberi kemudahan ilmu oleh Allah, kita baca Rabbi zidni ilma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pokoknya diniati terus supaya langsung jadi ibadah. Ngene ku ya kudu mudeng maksudnya. Kudu mudeng doa ini baca untuk apa. Maka insyaallah nanti kalau saya terus-teruskan nanti terlalu panjang, ya, karena pidato terlalu lama makruh. Pidato terlalu lama makruh, lama sekali makruh. Bukan itu bisa makruh apa? Bukan itu, ya. Tidak usah lama-lama, ya. Asya'allah, cukup kami nyuwun pangapunten sedaya para guru. Mugi-mugi anak-anak kita menjadi anak yang salih-salih, diberikan sa'adah fid darain, su'ada. Allahumma aqdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa iyyahum min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna wa iyyahum min al-ashqiya'il mardudin. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah lana fathul futuh, nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin ahlakana. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin ahlakana. Allahumma kama hassanta khalqana fahassin ahlakana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.